Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang sifat-sifat dan reaksi benzena. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari materi kali ini. Kita langsung masuk di sifat-sifat benzena. Ya, ada sifat fisik dan sifat kimia yang akan kita bahas di sini. Yang pertama di sifat fisiknya bahwa benzena itu dia tidak berwarna. Kemudian dia mudah menguap, bersifat racun, non-polar ya, sifatnya dia adalah non-polar. Nah, karena dia non-polar maka dia tidak larut dalam air karena air sendiri dia sifatnya adalah polar. Kemudian dia larut dalam ether dan CCl4. Karena ether dan CCl4 ini dia tergolong ke dalam senyawa nonpolar juga. Ya, jadi nonpolar dia dapat larut juga yang sifatnya adalah nonpolar. Kemudian sifat fisik benzena selanjutnya yaitu dia berwujud cair pada suhu ruang. Nah, untuk sifat kimianya yang pertama dia tidak begitu reaktif. Nah, kemudian dia mudah terbakar si benzena ini. Selanjutnya dia bersifat karsinogenik atau sebagai zat yang dapat memicu kanker, mudah mengalami reaksi substitusi ya atau reaksi penggantian gugus atom. Kemudian dia sukar mengalami reaksi adisi. Dia di sini sukar, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengalami reaksi adisi. Tetap yang namanya benzena bisa mengalami reaksi adisi, tapi benzena sendiri lebih mudah mengalami substitusi dibandingkan dengan reaksi adisi. Adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan lengkap ya, gampangnya seperti itu. Oke, yang kita langsung masuk di reaksi benzena. Yang pertama ada reaksi substitusi pertama. Reaksi substitusi pertama ini adalah benzena dia bereaksi dengan reaksi elektrofilik. Jadi benzena nanti dia akan bereaksi dengan substituen. Satu substituen yang akan disebut sebagai substituen pertama. Nah, kemudian ada reaksi substitusi kedua. Disebut sebagai reaksi substitusi kedua ini karena benzena yang sudah tersubstitusi dia mengalami substitusi lebih lanjut. Jadi benzena yang sudah mengikat substituen kemudian dia akan direaksikan lagi dengan substituen selanjutnya. Itu yang disebut sebagai reaksi substitusi kedua. Kalau tadi substitusi pertama benzena belum mengikat substituen, bereaksi dengan reaksi elektrofilik, baru dia nanti masuk substitusi yang pertama. Kemudian yang ketiga ada reaksi adisi. Nah, untuk reaksi adisi ini benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen atau H2 dan juga halogen atau simbolnya adalah X2 ya. Karena halogen ini adalah unsur-unsur yang ada di golongan 7A. Kita masuk langsung di reaksi substitusi yang pertama. Untuk reaksi substitusi pertama itu adalah halogenasi. Dari asal katanya halogenasi berarti nanti di sini benzena bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A, bisa F, Cl, Br atau I dengan katalisnya yaitu besi 3 halida. Jadi bisa kita tuliskan secara umum benzena kita reaksikan dengan halogen yaitu X2 nih. Ini ada katalisnya yaitu besi 3 klorida dan dihasilkanlah halobenzena ditambah hasil sampingnya yaitu adalah gas larutan nih. Ini ada HX ya. Di sini adalah asam halida. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya ini dia benzena ya. Kita reaksikan dengan halogen ya yaitu Br2. Di sini ada katalisnya yaitu FeBr3 karena tadi katalisnya adalah besi 3 halida. Jadi bisa nanti halidanya ini diganti dengan Br ataupun juga dengan Cl ya. Nah, kemudian dia di sini hasilnya dia nanti menghasilkan benzena ini dia mengikat Br. Karena ini adalah reaksi substitusi berarti kan reaksi pertukaran ya, pertukaran atom nih. Jadi H ini akan memberikan bertukar dengan Br di sini. Nah, Br ini nanti kan ada 2 ya, satu lagi akan masuk ke H atau dia akan mengganti kedudukan H di dalam benzena. Jadi H dengan Br ya mengikat, dia terbentuklah HBr, kemudian Br ini masuk ke benzena menggantikan kedudukannya si H. Jadilah dia bentuknya dihasilkan senyawa seperti ini, benzena yang mengikat Br. Halobenzena ini dia punya nama bromobenzena karena yang diikat adalah gugus Br atau brom. Oke, seperti itu. Kemudian reaksi substitusi pertama yang kedua yaitu adalah nitrasi. Karena ada kata nitrasi, berarti nanti dia di sini benzena bereaksinya dengan asam nitrat pekat.
dengan katalis asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Jadi ketika digambarkan nanti dia bentuknya seperti ini. Ini dia ada benzena lagi ya, bereaksi dengan asam nitrat pekat nih. Kemudian ada katalisnya yaitu asam sulfat. Ya, biasanya katalis dituliskan di atas tanda panah. Dilakukan pada suhu yaitu 50 derajat Celcius. Nanti berarti di sini HNO3 ini dia akan terpecah menjadi OH dengan NO2. Jadi H akan bereaksi dengan OH, dihasilkanlah H2O, sedangkan NO2 ini nanti dia akan menggantikan kedudukannya si H. Jadilah NO2 sekarang diikat oleh benzena. Bentuknya nanti seperti ini. Ya, jadi NO benzena yang mengikat NO2 inilah yang disebut sebagai nitrobenzena. Oke, itu adalah reaksi nitrasi benzena. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sulfonasi. Sulfonasi ini berarti nanti benzena dipanaskan ya dengan asam sulfat pekat. Dia asam sulfat pekat berasap membentuk asam benzena sulfonat. Jadi bentuk reaksinya seperti ini. Ini ada benzena ya bereaksi dengan H2SO4 atau asam sulfat pekat ya. Nah, H2SO4 ini dia dipecah ya atau terurai dia menjadi OH dengan SO3H. Di sini dibutuhkan panas ya. Jadi OH ini nanti akan bereaksi dengan H-nya. Jadi H dengan OH membentuk H2O, sedangkan SO3H-nya ini nanti dia akan mengganti kedudukannya H. Jadilah bentuknya seperti ini. Jadi SO3H yang diikat oleh benzena sekarang. Oke, jadi ini senyawa ini dia punya nama asam benzena sulfonat. Oke, selanjutnya ada alkilasi. Nah, alkilasi ini asal kata dari alkil ya, atau biasa disebut sebagai cabang. Jadi alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi benzena bereaksi dengan alkil halida ya, alkil yang mengikat gugus halida atau gugus halogen ya, dengan katalis aluminium klorida yaitu AlCl3 membentuk alkil benzena. Jadi ketika dituliskan nanti dia akan reaksinya seperti ini. Ini benzena bereaksi dengan alkil halida, ini adalah alkilnya itu CH3 metil, Cl-nya adalah klor atau klorida ya. Tadi di sini adalah metil klorida. Kemudian ada katalisnya yaitu AlCl3. Ya, membentuknya nanti dia alkil benzena. Karena alkilnya di sini adalah CH3, maka nanti yang di sini diikat adalah si CH3 oleh benzena. Jadi H nanti dia akan mengikat Cl, dia terbentuklah HCl, sedangkan CH3-nya ini mengganti kedudukannya H. Ya, jadi tukeran. Jadi di sini CH3-nya yang diikat oleh benzena. Nah, benzena yang mengikat CH3 ini nanti dia namanya adalah metil benzena atau biasa kita kenal dengan nama toluena. Oke, jadi inilah reaksi alkilasi benzena. Benzena yang bereaksi dengan alkil halida. Selanjutnya ada asilasi. Nah, bedakan alkilasi dengan asilasi. Kalau asilasi di sini nanti benzena bereaksi dengan gugus asil yaitu CH3C rangkap 2O dengan katalisator yaitu aluminium klorida yaitu AlCl3. Kita lihat persamaan reaksinya. Ini dia persamaan reaksinya, ada benzena bereaksi dengan gugus asil ya, CH3CO, ini ada Cl. Kemudian ini adalah katalisnya. Nah, nanti dia di sini H, dia akan berikatan dengan Cl. Jadilah terbentuk HCl. Sedangkan CH3CO-nya dia menggantikan kedudukannya H. Jadilah di sini COCH3. Jadi CO dulu yang ditulis baru CH3 karena CH3 selalu di ujung ya. Jadi jangan ditulis CH3CO. Tapi CO dulu baru CH3. Nah, ini ada gugus keton. Nama senyawa ini dia punya nama kimia yaitu asetofenol. Oke, setelah asilasi pertama substitusi pertama, kita lanjut ke reaksi substitusi kedua. Nah, tadi kan kalau reaksi substitusi kedua ini berarti benzena sudah tersubstitusi, akan tersubstitusi lagi lebih lanjut. Jadi kita harus tahu dulu pengaruh substituen pertama terhadap substituen kedua. Jadi kalian harus hafalkan dulu substituen pertamanya, apakah dia termasuk ke dalam pengarah orto dan para, atau nanti satu lagi adalah pengarah meta. Nah, untuk pengarah orto atau para, orto dan para, kalau orto kan posisinya di 1,2 ya, di C nomor 1 dan nomor 2. Kalau para itu adalah 1,4. Jadi substituen pertama yang sebagai pengarah orto dan para itu adalah contohnya
yaitu adalah gugus NH2, kemudian ada gugus OH, ada lagi gugus OR, ada lagi gugus R yaitu alkil, dan yang terakhir ada gugus X. Jadi ketika benzena dia mengikat salah satu gugus ini, kemudian disubstitusi lagi lebih lanjut, berarti substituen berikutnya dia akan berada di posisi orto dan juga posisi para. Sedangkan pengarah metanya yaitu di posisi 1,3, itu nanti ketika benzena mengikat substituen pertamanya yaitu CO2R, kemudian ada SO3H, ada CHO, ada COOH, dan juga Cn. Ya, jadi dihafalkan ini adalah gugus atau substituen yang sebagai pengarah orto dan para, sedangkan pengarah meta ini adalah untuk yang kelima gugus ini. Oke, kita langsung, di sini ada lagi NO2 ya. Oke, ada NO2 juga sebagai pengarah meta. Jadi kita langsung masuk saja di contoh soalnya seperti ini. Kita punya di sini adalah toluena bereaksi dengan Cl2. Ini kan benzena yang sudah ada substituennya 1 ya. Berarti dia akan disubstitusi lagi lebih lanjut. Berarti nanti akan ada substituen yang akan diikat lagi oleh benzena. Nah, karena ini substitusi kedua, berarti yang kita perhatikan adalah substituen pertama yang sudah diikat oleh si benzena. Di sini ada CH3. Nah, CH3 ini tadi dia termasuknya ke dalam pengarah siapa? Pengarah orto, para, atau pengarah meta. Ternyata CH3 ini dia sebagai pengarah orto dan para. Nah, berarti nanti hasil reaksinya dia harus Cl-nya harus ada di posisi orto dan juga ada di posisi para. Jadi bisa tuliskan nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah kloronya ya, Cl-nya ada di posisi orto, kemudian Cl untuk posisi paranya dia bentuknya seperti ini. Ini ya, ini 1, ini 0,4 seperti itu ya. Ini orto klorotoluena, yang satu lagi ini adalah P-klorotoluena. Kalau mau ditulis di sini ada CH3, Cl-nya di sini pun juga tidak jadi masalah karena sama-sama posisinya adalah para. Oke, seperti itu. Kita lanjut, contoh selanjutnya ada NO2. Di sini benzena yang mengikat NO2. Ketika ini benzena ini dia direaksikan dengan Cl2, nanti hasilnya apa? Kita lihat dulu nih, benzena ini kan dia mengikat NO2. Nah, NO2 ini sebagai pengarah apa? Ternyata dia di sini sebagai pengarah meta. Maka nanti dia akan dihasilkan Cl-nya akan berada di posisi meta, yaitu 1,3. Ini kan nomor 1 nih, berarti Cl-nya ada di nomor 3. Seperti ini nanti bentuknya. Oke, nah nanti hasil akhirnya atau hasil sampingnya yaitu adalah HCl. Kenapa HCl? Karena nanti dari sini adalah lepas H lepas dari sini dia akan mengikat Cl-nya di sini, jadilah terbentuk HCl. Karena Cl-nya ada 2 ya, yang satu masuk ke sini, satu lagi nanti dia akan mengikat H yang lepas dari sini di C, posisi C nomor 3. Inilah dia hasil reaksi ketika NO2 direaksikan lagi dengan substituen lebih lanjutnya. Jadi substituen lebih lanjutnya terserah apa saja, yang penting yang kalian perhatikan di sini adalah substituen pertamanya. Oke ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya kalian ya. Kita lanjut di reaksi yang ketiga, yaitu reaksi adisi. Nah, di reaksi adisi ini yang pertama adalah hidrogenasi benzena. Untuk reaksi hidrogenasi benzena ini, benzena dapat mengalami reaksi adisi dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa sikloheksaner. Kemudian reaksi ini dia harus dilakukan pada suhu yang tinggi dengan katalis Ni, nikel atau PT, platina, dan dalam larutan asam. Jadi karena namanya adalah hidrogenasi benzena, berarti benzena ini bereaksi dengan gas hidrogen, yaitu H2 ya. Jadi bisa kita tuliskan persamaan reaksinya dia seperti ini. Ini ada benzena yang mempunyai ikatan rangkap selang-seling, kemudian bereaksi dengan gas hidrogen. Dia ada 3 mol gas hidrogennya karena dia koefisiennya 3. Jadi artinya H yang mau masuk ke dalam benzena ini dia ada 6. Ya, jumlahnya 6. Berarti ini semua kita putus ikatan rangkapnya. Jadilah dia terbentuk sikloheksaner. Jadi kalau benzena dia segi 6 yang punya ikatan rangkap selang-seling, sedangkan sikloheksaner dia hanya segi 6 yang punya ikatan tunggal seperti ini. Ini katalis yang dipakai adalah PT. Oke, seperti itu. Kemudian reaksi adisi selanjutnya yaitu adalah halogenasi benzena. Berarti benzena ini dia bereaksi dengan halogen. Ya.
Nah, benzena ini dapat diadisi oleh Cl2 atau Br2 yaitu unsur halogen dengan bantuan katalis sinar matahari menghasilkan heksaklorosikloheksana atau heksabromosikoheksana. Jadi biasa dipakai adalah gas Cl2 ataupun gas Br2. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi reaksinya seperti ini nih. Ini ada benzena direaksikan dengan gas bromida. Br2-nya ada 3 ya, supaya nanti dia 3 ikatan rangkap sangsling ini dia bisa putus. Ya, dengan bantuan sinar matahari yaitu UV di sini, nanti dia dihasilkan seperti ini senyawanya. Ini adalah senyawa heksabromosikoheksana. Berarti bromonya jumlahnya dia ada 6 yang diikat oleh masing-masing C di sini. Inilah dia reaksi halogenasi benzena. Disebut reaksi adisi karena yang tadinya benzena ini punya ikatan rangkap, ya, dia diubah menjadi senyawa sikloheksana yang ikatannya adalah tunggal. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang sifat-sifat benzena dan juga reaksi-reaksi benzena. Ya, semoga kalian paham dengan materi yang sudah diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian sehat selalu dan jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.